Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Slice of Science. Masih membahas tentang gerak benda di bagian kedua. Jika di sebelumnya kalian sudah membahas tentang konsep gerak dan juga gerak lurus, ada GLP dan GLPB, maka di bagian kedua ini kita akan membahas tentang gaya dan hukum Newton. Kita mulai dari gaya terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Ilustrasinya bisa kalian perhatikan. Ketika kalian mendorong sebuah meja atau ketika kalian menarik sebuah meja, itulah yang dinamakan dengan memberikan gaya. Gaya atau biasa dalam sains atau dalam IPA kita sebut sebagai force atau F, merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Nah, satuan dari gaya adalah Newton atau N. Ketika seseorang memberikan gaya terhadap suatu benda atau gayanya mengenai suatu benda, apa saja pengaruhnya terhadap benda tersebut? Yang pertama, menyebabkan perubahan bentuk. Ketika kalian main plastisinnya tentu akan kalian beri tekanan, kalian bentuk. Nah, ketika kalian membuat suatu bentuk itu, kalian memberikan gaya terhadap plastisinnya. Lalu yang kedua, menyebabkan perubahan posisi. Misalnya, ketika kalian sedang mengayuh sepeda. Ketika kalian mengayuh, kalian memberikan gaya terhadap pedal sepedanya. Sehingga sepeda yang kalian kayuh itu bisa berubah posisi. Lalu yang terakhir, menyebabkan perubahan arah. Ketika kalian main bola basket misalnya, bolanya kalian dribble, kalian pantulkan ke arah lantai. Ketika kalian pantulkan ke lantai, kalian memberikan gaya terhadap bola itu menuju ke arah bawah. Kemudian karena gayanya tadi, bola tersebut akan memantul di lantai misalnya, kemudian menuju ke arah atas atau ke arah yang lain. Itulah yang dinamakan gaya menyebabkan perubahan arah. Gaya sendiri nanti terbagi menjadi dua, ada gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Seperti namanya, gaya sentuh. Berarti gayanya ini harus ada kontak antara orang yang memberikan gaya dengan benda yang akan diberikan gaya. Contohnya ada gaya otot. Ketika kalian mengangkat beban, itu tentu kalian harus memegang bebannya dulu untuk bisa mengangkatnya. Nah, itulah yang dinamakan gaya sentuh, salah satu contoh dari gaya sentuh atau gaya otot. Lalu ada gaya pegas. Dan yang terakhir ada gaya gesekan. Lalu yang kedua ada gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh berarti tidak ada kontak langsung antara pemberi gaya dengan benda yang akan dikenai gaya. Contohnya ada gaya gravitasi. Lalu ada gaya magnet. Dan yang terakhir ada gaya listrik. Ketika kita membahas tentang gaya tadi kan tarikan atau dorongan yang diberikan pada suatu benda. Nah, ketika memberikan tarikan atau dorongan itu, ketika memberikan gaya terhadap suatu benda, ternyata ada sebuah hukum yang berlaku atau yang biasa kita sebut sebagai hukum Newton. Hukum Newton ini dicetuskan oleh yang namanya Isaac Newton. Di hukum Newton sendiri nanti terbagi menjadi 3. Ada hukum 1 Newton,
hukum 2 Newton dan hukum 3 Newton. Kita bahas terlebih dahulu mulai dari hukum 1 Newton. Kalian bisa perhatikan ilustrasinya ini. Dari ilustrasi ini, kita bisa tahu yang dinamakan hukum 1 Newton itu sangat biasa atau sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Hukum 1 Newton itu disebut juga dengan hukum inersia atau kelembaman, yang berbunyi bahwa benda akan cenderung mempertahankan posisinya jika diberikan gaya dari luar. Dari ilustrasinya ini, kita bisa memberikan contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketika menaiki mobil yang bergerak cepat, kemudian tiba-tiba mobilnya direm, maka penumpang itu akan otomatis terdorong ke depan. Nah, kalau kalian tidak menggunakan seat belt, maka kalian akan terantuk benda yang ada di depan kalian. Yang kedua, saat mobil atau kendaraan itu berjalan secara perlahan atau yang tadinya diam, kemudian secara mendadak pengendaranya itu akan menginjak gas, maka penumpang itu akan terdorong ke belakang. Tentu kalian sering ya mengalami dua kejadian ini. Mungkin kalian sering ngeprank teman-teman kalian, sering mengagetkan. Nah, dengan dua peristiwa ini. Lalu yang ketiga adalah apabila kalian meletakkan gelas di selembar kertas, kemudian kertasnya itu kita tarik dengan cepat, maka gelas tersebut tetap akan berada pada tempatnya, tidak akan berpindah posisi. Nah, itu tadi adalah contoh penerapan hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kita masuk ke hukum kedua Newton. Bisa kalian perhatikan ilustrasinya di situ. Nah, dari ilustrasi ini, hukum 2 Newton itu bisa kita simpulkan bahwa percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda, di sini bendanya kita tarik, akan berbanding lurus dengan besarnya gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Atau bisa kita tulis dengan rumus seperti ini. F sama dengan M dikalikan dengan A. Dengan F itu adalah gaya, M massa, dan A adalah percepatan. Masih ingat ya yang video sebelumnya, materi sebelumnya tentang percepatan? Nah, penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian perhatikan. Yang pertama, saat menendang bola, bola akan mengikuti arah datangnya gaya dan mengalami percepatan. Nah, ketika kalian menendang bola, tentu kan kalian pasti punya incaran mau ditendang ke arah siapa, mau dipasingkan ke arah siapa. Kemudian mau dengan cepat atau mau santai saja. Kalau cepat, pasti kalian akan memberikan gaya yang kuat atau kalian akan menendang dengan kuat. Sementara kalau misalkan jaraknya mungkin cukup pendek, bisa kalian tendang atau kalian pasingkan dengan mungkin pelan-pelan. Itu adalah kaitan salah satu contoh dari penerapan hukum kedua Newton dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah ketika mendorong kendaraan yang mogok atau mobil yang mogok akan lebih mudah jika didorong lebih dari satu orang. Mengapa? Karena di situ nanti akan ada gaya memberikan dorongan dari beberapa orang atau misalnya 2 orang, 3 orang, nanti akan dijumlahkan. Jadi gayanya akan menjadi semakin besar sehingga lebih mudah
mendorongnya. Lanjut, berikutnya tentang hukum 3 Newton. Nah, yang bisa kalian perhatikan di sini adalah peluncuran roket atau satelit dari NASA. Dari ilustrasi ini bisa kita sebutkan bahwa hukum ketiga Newton itu disebut juga dengan hukum aksi reaksi. Untuk setiap aksi akan ada reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Bisa kalian perhatikan di sini ada api atau energi yang dikeluarkan menuju ke bawah sehingga bisa mendorong roket menuju ke atas. Nah, itulah yang dinamakan dengan aksi reaksi atau biasanya dituliskan dengan bersamaan F aksi sama dengan negatif F reaksi. Negatif di sini menunjukkan arah yang berlawanan. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, ketika kalian melemparkan bola ke dinding, bolanya akan memantul kembali dengan kekuatan yang sama saat kita melemparkannya, tetapi arahnya berbeda. Lalu yang kedua, saat kalian memukul meja, tentu akan terasa sakit karena meja memberi gaya dorongan sebagai reaksi ketika kita memukulkan tangan kita ke meja. Itu tadi adalah materi tentang gerak benda bagian kedua. Tadi sudah mempelajari tentang gaya dan hukum Newton. Terima kasih sudah menyimak materi kali ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.